anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita masuk dalam pendidikan agama Kristen untuk kelas 4. Nah, kita masuk ya di babnya yang ke-8 dengan tema kematian adalah keuntungan. Oke, kita masuk dalam pembelajaran kita di bab ke-8. Namun sebelum itu mari berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini karena engkau sungguh baik, bahkan engkau teramat baik bagi setiap kami. Berkati kami sehingga kami bisa belajar melalui video pembelajaran ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Namun sebelum itu kita akan literasi dari Filipi pasal pertama ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Ayat 21 berbunyi, kita baca bersama-sama ya dua ayat ini ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Oke, itu untuk literasi Alkitab kita ya. Baik, kita masuk ke halaman 63. Di sini ada lagu Tuhan Pasti Sanggup. Nah, kalau anak-anak mau tahu lagunya, yang belum tahu bisa searching di YouTube ya lagunya ya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Nah, jadi nanti bisa cek lagi di YouTube-nya ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sanggup, dia tidak akan pernah terlambat. Ya, tidak akan pernah terlambat menolong dan dia tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya padanya. Ingat ya. Baik, halaman 64 kita lanjutkan dengan materi pertama, mengapa harus mati? Nah, ketika kita mendengar kata mati, mati apa sih itu mati? Nah, mati adalah tak bernyawa, tak bernafas lagi, atau tak hidup. Itu artinya mati ya. Lalu apa lawannya mati? Kata mati lawannya adalah hidup. Dan peristiwa kematian tidak pernah membuat orang tertawa terbahak-bahak, tetapi ia akan menangis. Karena apa? Mengalami duka cita yang mendalam. Nah, di sini ada cerita ya bahwa Dinda yang berpamitan kepada ayah dan ibu ketika ke sekolah ceritanya ya. Lalu dia bercanda bercengkraman dengan teman-teman di sekolah. Nah, ketika guru masuk kelas mulai pelajaran, tiba-tiba guru mengetuk dan mohon izin untuk memanggil Dinda. Dinda mengikuti langkah ibu guru dan bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa ya? Nah, di sisi meja piket seorang wanita parubaya atau nenek bisa dikatakan di situ mengatakan bahwa ayahnya kecelakaan dan nyawanya tidak tertolong. Nah, di sini Dina sangat kaget. Kenapa kaget? Karena dia harus mengetahui dan mendengar. Nah, berbicara tentang kematian, mengapa sih harus mati? Mengapa ada kematian? Nah, kematian memisahkan kita dari orang-orang yang kita sayangi, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan dunia. Dan kematian selalu membawa kesedihan yang mendalam. Ada orang yang meninggal setelah usia lanjut, tetapi ada juga yang masih kuat loh secara fisik. Ada juga yang meninggal di usia muda, remaja, anak-anak, bahkan ada yang masih bayi. Ada yang meninggal pada saat sakit. Ada juga yang meninggal dalam keadaan sehat. Nah, tidak tahu kapan ia akan mati, tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Kita mengingat bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam dan Hawa. Hidup yang berbahagia bersama. Mereka menikmati indahnya Taman Eden. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus berjerih lelah untuk mendapatkan makanan. Nah, dan manusia kembali ke asalnya, yaitu debu. Alkitab mengatakan bahwa kematian ada karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi mati, alam maut itu adalah upah dosa. Ya, dari Roma pasal 6 ayat 23. Dengan kematian manusia menghadap Allah sang penciptanya,
pada saat itu manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup. Nah, pernahkah kamu menghadiri peristiwa kematian seseorang? Pernah nggak? Pernah dong ya. Ya, Miss pernah. Nah, ceritakan siapa yang menghadiri peristiwa duka tersebut. Ada teman, ada keluarga, ada tetangga, dan mungkin ada sanak saudara yang kita kenal dan tidak kenal ya. Bandingkan dengan cerita temanmu, apakah ada persamaan dan perbedaan? Ada dong. Persamaannya sama-sama berduka cita karena kehilangan seseorang, bersedih ya. Tapi perbedaannya masuk atau enggaknya ke surga. Itu perbedaannya. Dan yang dia menurut pendapatmu, apa yang terjadi dalam peristiwa kematian? Bahwa kematian itu bagi orang percaya tidak perlu takut karena kita akan bersama dengan Bapa di surga. Yang apa alasan apakah Allah berkuasa atas kematian? Halaman 65 ya. Ya, karena Ia adalah pemilik tubuh atau pencipta manusia. Yang rumuskanlah bersama guru dan teman-temanmu pesan moral apa yang kamu peroleh. Ini dia pesan moralnya ya. Bahwa kematian memang merupakan hal yang menyedihkan karena berpisah dengan orang yang kita kasihi. Namun bagi orang yang percaya, kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan. Karena ketika orang percaya kepada Yesus, maka ia akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus. Oke, kita masuk ke halaman 65. Mati adalah keuntungan, di sini dibilang. Banyak orang yang takut mati. Tapi kamu takut mati enggak? Semua orang pasti mati ya. Takut nggak takut pasti akan mati. Lalu kemana mereka pergi yang mati ini? Nah, apakah mereka akan tetap tinggal di dalam kuburan? Banyak orang yang takut mati karena tidak tahu apa yang dialami orang yang sudah mati. Nah, kehidupan itu adalah pemberian Allah ya. Manusia harus menghargai kehidupannya. Setiap orang menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada juga yang bekerja keras mencari uang, berbakti, dan yang lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Orang yang mengandalkan Tuhan akan bekerja keras karena ia percaya Tuhan akan memberkatinya. Ia tidak akan menjadi pemalas atau hanya menjadi peminta-minta. Ini dia ya. Dia akan terus menjadi orang yang senantiasa bekerja keras. Halaman 66. Nah, kematian itu merugikan enggak ya atau menguntungkan? Banyak orang yang merasa putus asa ketika orang yang dicintai meninggal dunia. Tetapi Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa artinya itu? Artinya hidup itu adalah Kristus. Hidup menjadi pengikut Kristus, menaati perintah Kristus. Dan mati itu adalah keuntungan, artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan Kristus. Jadi hidup atau mati itu sama untungnya, karena keduanya akan bersama dengan Kristus selama masih hidup dan hidupnya mengasihi Kristus. Dan kalaupun mati akan kembali kepada Kristus, hidup di surga bersama Kristus. Itulah yang dimaksud Paulus, mati adalah keuntungan. Jadi baik dalam keadaan masih hidup atau sudah mati, sama-sama hidup dengan Kristus. Hanya dibedakan oleh tempat dan waktu saja. Ya, itu aja perbedaannya ya. Jadi ada keuntungannya, hidup adalah untung, mati, nah itu ada ya. Yang ketiga, sukacita sesudah kematian. Nah, orang Kristen tidak perlu takut terhadap kematian ya. Kenapa? Karena setelah kematian Tuhan Yesuslah yang akan menjemput dan membawa ke surga. Akan tetapi orang yang tidak percaya kepadanya tidak akan masuk ke dalam surga. Kematian itu hanya perpindahan dari dunia. Saat ini kita hidup. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya apa yang terjadi dengan orang mati? Nah, kita akan belajar dari sini bahwa ketika kita hidup, manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan, berjuang melawan dosa karena ketaatannya kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi berkat,
memperjuangkan masa depan agar mencapai cita-cita. Nah, hidup itu adalah perjuangan. Tetapi setelah mati, semua perjuangan berhenti. Tidak ada lagi usaha yang dapat dilakukan oleh manusia. Doa sekalipun. Alkitab tidak mengajarkan untuk berdoa bagi orang mati ya. Tujuan apapun itu tidak boleh. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, saat sesudah matilah kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Mereka akan mengalami siksaan yang kekal. Allah mencatat kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan tidak ada usaha yang dapat dilakukan agar orang yang masuk ke dalam penghukuman di neraka dapat pindah ke dalam surga. Akan tetapi bagi orang yang percaya, saat sesudah mati adalah kehidupan yang penuh sukacita, sebab ia mengalami kehidupan yang kekal, kebahagiaan bersama Kristus di surga. Di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit penyakit. Yang ada hanya puji-pujian bagi Allah dan berbahagia. Inilah sukacita sesudah kematian. Tuhan Yesus juga pernah mati dalam menanggung dosa-dosanya. Dia berada di dunia orang mati selama 3 hari. Sesudah itu ia bangkit sebagai yang sulung, ia menang atas maut. Dia bangkit dan kita tidak selamanya mati. Kita akan dibangkitkan juga dengan tubuh yang kekal. Tubuh kemuliaan dengan kebahagiaan yang kekal. Ini ya, ada di halaman 67 ya. Jadi ingat, Alkitab tidak mengajarkan kita berdoa untuk orang mati ya. Tapi bagi orang percaya sudah mati itu adalah keuntungan. Yang keempat, orang yang tidak mati. Nah, pernah nggak dengar ada orang yang tidak mati? Apakah mereka langsung diangkat ke surga? Kalau iya betapa bahagianya mereka ya. Iya, ada orang yang tidak mati loh. Tidak merasakan kematian jasmani. Mereka itu adalah Henok dan Elia. Mengapa? Karena Allah langsung mengangkat mereka ke surga. Nah, ini ya di halaman 67 ya. Nabi Elia yang langsung diangkat ke surga. Ini dia. Kita mau lihat nih bagaimana latar belakangnya, pekerjaannya, kehidupannya. Kita mau lihat. Oke? Di halaman 68. Ini dia. Henok. Nah, latar belakang Henok ada di sini ya. Pada perjanjian lama. Pekerjaannya nabi, kehidupannya di hadapan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Peristiwa pengangkatannya diangkat ke surga. Yang menyaksikannya dalam Ibrani 11 ayat 5. Nah, silakan dicatat ya. Lalu yang kedua ada Musa. Ini dia Musa, latar belakangnya. Pekerjaannya seorang pengembala kambing domba, lalu ketika dipanggil Tuhan menjadi guru. Kehidupan di hadapan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Peristiwa pengangkatannya, dia sebenarnya dimakamkan di atas gunung Nebo atau Hermon, gunung. Tapi tidak ada orang yang melihat kuburan atau mayatnya sampai saat ini. Ya. Lalu yang ketiga ada Elia. Ini sama dengan Henok, terangkat ke surga. Pekerjaannya nabi, kehidupannya dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Pengangkatannya dalam Ibrani 11. Ini ya. Elisa yang menyaksikan dia naik ke surga. Nah, halaman 68, kamu telah mempelajari kehidupan orang yang diangkat ke surga. Apa pendapatmu? Ini dia ya. Mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita masuk ke bagian C, penutup, refleksi. Apakah kamu telah menjadi pengikut Kristus? Ya, saya pengikut Kristus. Percayakah kamu bahwa Allah berkuasa atas kematian? Di bagian B ya, halaman 69. Ya. Apakah kamu sudah siap jika kematian menjemputmu kapan saja? Ya. Apakah kematian akan menjadi keuntungan bagimu? Ya. Karena percaya dan bersama dengan Yesus. Oke? Oke, kesimpulannya, apapun kondisi saat ini tetaplah terus percaya dan berharap hanya kepada Yesus. Penugasannya, anak-anak tulis ya di buku ya. Ini ada di halaman 69 sampai 70 di baliknya. Coba data satu orang saja, wawancara, nama, umur, pekerjaan, dan kasih pertanyaan ini. Sudah siap nggak dia? Nah, apa jawabannya tulis di buku ini ya. Nah, halaman 70 juga, baru minta tanda tangannya dan buat tanda tanganmu.
Oke, boleh siapa saja, boleh mami, boleh papi, boleh paman, boleh siapa saja yang ada di rumahmu yang dewasa. Oke? Oke, any question? Oke, jika tidak ada kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau yang akan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, pimpinlah kami dengan segenap kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.